Tonton video ini sampai akhir, agar amalan di dalamnya dapat diamalkan dengan sempurna, serta dapat membawa perubahan pada kehidupan Anda. Semoga Allah melimpahkan rezeki kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang dirahmati oleh Allah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, iman, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku, sahabat YouTube yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini mari kita bahas sebuah amalan ringan namun penuh manfaat, terutama bagi para orang tua yang menginginkan kebaikan dan kelembutan hati bagi anak-anak mereka, bagi para orang tua yang menginginkan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang patuh dan anak-anak yang cerdas. Dalam sebuah pengajian, Kiai Maimun Zubair Sarang menyampaikan ada amalan yang dianjurkan untuk diamalkan oleh para orang tua, yaitu saat anak tidur, bacakan surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Saya ulangi sekali lagi, saat anak tidur, bacakan surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, kemudian tiupkan ke ubun-ubun mereka. Amalan ini dilakukan setiap malam secara istiqomah selama 40 malam berturut-turut. Filosofi dan tujuan dari amalan ini, sebagaimana kita ketahui, hati manusia khususnya anak-anak sangat mudah dibentuk. Anak bagaikan kertas putih yang bisa ditulisi oleh apapun yang diberikan oleh orang tuanya, baik akhlaknya, adabnya, maupun kecenderungan hatinya. Salah satu anugerah besar dari Allah kepada orang tua adalah diberinya amanah berupa anak. Dalam Al-Quran disebutkan, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Surah Al-Kahfi ayat 46. Maka tugas orang tua bukan hanya mencukupi kebutuhan fisik anak saja, tetapi juga mendidik ruh dan hatinya. Salah satunya adalah dengan membacakan surah Al-Ikhlas kepada mereka, karena surah ini memiliki banyak keutamaan. Keutamaan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang sangat agung. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Demi Allah, sungguh surat ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu, siapa yang rutin membacanya akan mendapatkan banyak keutamaan, antara lain, yang pertama, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membersihkan hati dari penyakit syirik. Yang ketiga, menguatkan tauhid dalam hati dan jiwa. Yang keempat, sebagai benteng dari gangguan-gangguan jin dan setan. Sahabat YouTube yang dirahmati oleh Allah, kemudian dalil tentang tiupan dan doa. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sendiri meniupkan bacaan doa kepada cucunya Hasan dan Husain. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah membacakan doa perlindungan kepada Hasan dan Husain. U'idukuma
bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Hadis riwayat Bukhari. Tradisi meniupkan bacaan doa atau ayat Al-Quran ke anak atau orang yang sedang sakit juga pernah dilakukan oleh para ulama salaf sebagai bentuk kasih sayang dan doa untuk mereka. Tata cara mengamalkan amalan ini. Berikut adalah langkah-langkah pengamalan sebagaimana yang disampaikan dalam pengajian di atas. Yang pertama adalah niat yang ikhlas. Luruskan niat bahwa apa yang kita lakukan adalah demi kebaikan anak, mengharap ridha Allah, bukan sekedar tradisi, ikut-ikutan, atau kebiasaan tanpa pemahaman yang mendalam. Yang kedua, waktu pengamalan. Amalan ini dilakukan saat anak sedang tidur, karena di saat itu hati dan jiwa anak dalam keadaan tenang dan ruh mereka dalam keadaan dekat dengan fitrah. Yang ketiga, bacaan surah Al-Ikhlas. Bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali dengan khusyuk, meresapi makna tauhid yang terkandung di dalamnya, atau apabila tidak bisa membaca, bisa mendengarkan murotal surah Al-Ikhlas. Yang keempat, tiupkan ke ubun-ubun anak. Setelah selesai membaca 10 kali, tiupkan dengan lembut ke ubun-ubun anak. Ubun-ubun adalah bagian kepala yang dipercaya menjadi titik paling peka terhadap doa dan bacaan rohani. Dalam beberapa riwayat, ubun-ubun juga disebut sebagai tempat bersujudnya manusia kepada Allah. Dalam sebuah riwayat juga disampaikan bahwa Rasulullah pernah mendoakan Ibnu Abbas, dan ketika selesai mendoakan, Rasulullah memegang ubun-ubun Ibnu Abbas. Yang kelima, lakukan selama 40 malam berturut-turut. Ini adalah kunci istiqomah. Dalam Islam ada angka yang dipakai 40, seringkali digunakan untuk menunjukkan kesempurnaan proses tarbiyah atau pendidikan rohani. Allah mendidik Nabi Musa selama 40 malam dalam surah Al-A'raf ayat 142. Maka lakukan dengan penuh keimanan dan keyakinan secara istiqomah 40 malam berturut-turut. Hikmah dan manfaat amalan ini. Dengan izin Allah, anak yang dibacakan surah Al-Ikhlas insya Allah akan yang pertama memiliki hati yang lembut. Yang kedua, mudah menerima nasihat, dijauhkan dari sifat keras kepala atau durhaka. Yang keempat, mendapat perlindungan dari gangguan jin dan setan. Yang kelima, memiliki kecintaan yang kuat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan yang keenam, anak-anak tersebut memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata. Saudaraku, anak adalah titipan Allah yang kelak akan menjadi saksi bagi kita di akhirat kelak. Didiklah mereka dengan akhlak yang baik, dan jangan lupa sertai dengan doa-doa yang penuh dengan kasih sayang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, doa orang tua untuk anaknya adalah doa yang paling mustajab. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka jangan pernah lelah untuk mendoakan kebaikan bagi anak-anak kita, karena doa orang tua adalah senjata terhebat yang dimiliki oleh orang tua. Dan kunci kesuksesan seorang anak ada pada doa orang tua. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan keikhlasan dalam mendidik anak-anak kita, serta menjadikan mereka anak-anak yang alim soleh, alimah solihah, penyejuk mata, serta menjadi pemberat amal kebaikan kita kelak di yaumil mizan. Amin ya robbal alamin. Pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah, jangan lupa bagikan video ini agar lebih banyak lagi yang dapat mengamalkan amalan baik ini dan menjadi wasilah bagi
orang tua untuk mendapatkan amalan ini dan menjadikan anak-anak mereka anak-anak yang soleh-solehah, alim-alimah, nafi'-nafi'ah, najih-najihah fid dinni wa dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.